Tuhan cinta semua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah kasihanilah kami, Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari sama-sama kita menyebutkannya ya. Kita yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Tuhan Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu.
Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Dan adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Kita angkat satu pujian bahasa cinta. Jikalau Tuhan masih menyertai kami, menjaga kami, sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, kami mau bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami, Tuhan, semuanya dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, berkati mereka, berikan sukacita di dalam belajar,
jikalau ada yang sakit, Tuhan Yesus juga memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, yang mereka boleh berulang tahun 1 minggu ini. Di dalam 1 minggu ini Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan, memberkati mereka senantiasa, memberikan sukacita. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu kami, biarlah Tuhan senantiasa yang memberikan sukacita kepada mereka, memberikan kepada mereka senantiasa kesehatan di dalam melakukan segala kegiatannya. Pada pagi hari ini kami juga mau datang untuk memohon pengampunan dosa. Jikalau pada 1 minggu ini Tuhan kami banyak melakukan yang tidak baik, kami banyak melakukan, kami berbohong kepada mama dan papa, kami berbohong kepada keluarga kami bahkan kadang-kadang suka berkata-kata dengan tidak baik kepada mama, papa, kepada kakak, adik, dan kepada keluarga. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami mau datang memohon pengampunan dosa. Mari kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk semuanya adik-adik. Kita akan membaca epistel kita pada minggu ini. Silakan Alkitabnya dipegang. Sudah? Sekarang buka Alkitabnya kita Perjanjian Baru 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Sudah dapat? Iya, sudah. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sekali lagi ya, adik-adik ya. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian adik-adik epistel kita pada minggu ini. Mari kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Kita angkat 1 buah pujian. Disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik,
sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Akan diingetin lagi nih, jadi tiap minggu kalian mengumpulkan persembahan. Nanti kalian bersama orang tua bisa datang ke gereja setiap hari Kamis untuk memberikan persembahannya. Nah, info satu lagi, jadi setiap minggu kita kan ada epistel hafalan. Adik-adik nanti divideoin, dihafalkan, lalu dikirim ke grupnya masing-masing dan kita kakak-kakak akan tayangkan di video tiap minggunya. Sekarang kita mengumpulkan persembahan sambil mengangkat satu buah lagu Pasu-Pasu Hamil Tuhan. Firman Tuhan. Kami semua beserta dengan adik-adik sekolah minggu, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengarkan melalui cerita ini berbuah dalam hidup kami, terlebih di dalam hidup adik-adik sekolah minggu, bertumbuh jasmani, terlebih bertumbuh rohani mereka. Biarkan adik-adik kami hidup dan bertumbuh menjadi anak terang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya, kalau kalian pegang Alkitab, yuk silahkan dibuka Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35. Begini firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, adik-adik suamiku semuanya, dari nats yang kita baca bersama tadi, ada satu hal yang perlu kita ingat. Sebelum kakak melanjutkan ceritanya, begini. Kita hidup di negara Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari beragam-ragam suku bangsa. Dari keberagaman itu,
banyak hal yang kita tidak saling mengerti. Malah terkadang kita mau mengandalkan kemampuan-kemampuan kita untuk menunjukkan, oh ini loh, aku suku Batak loh yang paling hebat. Nanti datang pula si Joko bilang, oh tidak, aku orang Jawa sukunya paling hebat. Bukan. Aku dong yang Tionghoa paling hebat. Kalau semuanya seperti itu berbahaya. Itu berarti kita tidak mau menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, padahal satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu yang harus kita ingat. Dan satu hal yang paling penting kita ingat juga dari negara kita ini, supaya tetap kita rukun, ya, apa coba? Pancasila itu sudah diatur agar semua masyarakat Indonesia yang berbeda tadi mendapatkan keamanan dan kenyamanan, perlindungan yang sama. Nah, hari ini tadi kita dengarkan firman Tuhan yang dikatakan di Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35. Ternyata dari firman itu dikatakan bahwa sebesar apapun jabatanmu, setinggi apapun kamu menjadi penguasa, seperti kita baca dari percakapan si Petrus tadi, ya, kalau Tuhan tidak berkenan di dalamnya, tidak ada apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kenapa? Ya, Tuhan melihat apakah kamu menjadi seorang petinggi dimanapun yang takut akan Tuhan, yang setia akan Tuhan. Jadi belum tentu dengan jabatan apapun, atau adik-adik misalnya di sekolahnya menjadi juara terus. Aku ketua kelas, jadi aku yang harus mengatur semuanya. Tidak bisa seperti itu. Itu namanya kemauan hati dirimu sendiri. Tuhan tadi katakan, tetap yang dipilih Tuhan, diberkati Tuhan, akan diangkat lebih tinggi juga adalah orang yang mau menerima perbedaan, mengakui perbedaan, menerima orang yang kurang, yang lemah, ya, yang lebih berkekurangan. Kita menganggap dia bahwa dia adalah ciptaan Tuhan, sama seperti diri kita sendiri, ya. Di mata Tuhan nggak ada itu. Kamu sang juara, kamu orang kaya, kamu yang matanya sipit, kamu aja yang orang Batak, dan kamu yang orang Sunda. Udah kalian aja nih yang disebut-sebut tadi yang menjadi anak-anak kesayangan kamu. Tuhan bilang gitu. Tidak. Malah seseorang yang dari kecilnya tidak mengenal Tuhan, saat dia bertumbuh menjadi besar, dia mendengar firman Tuhan, lalu dia percaya, sehingga dia benar-benar memulai hidupnya dengan perbuatan yang baik. Yang tadinya dia sombong, selalu menganggap remeh orang-orang yang berkekurangan, teman-temannya yang sangat miskin, atau temannya yang misalnya yang kulit hitam. Enggak, jangan sana kamu hitam. Tidak bisa, Tuhan tidak mau yang seperti itu. Tetapi yang Tuhan pilih itu tadi, anak-anak yang mau mengakui kelebihan dari orang-orang lain sekalipun dia berbeda. Ya, adik-adik coba ingat, pasti kakak percaya kalian juga sudah pernah menolong temanmu apa yang jatuh, mendoakan yang sakit. Ya, jadi kalau adik-adik sudah mengenal Tuhan saat ini, mengikut Tuhan Yesus saat ini, ayo berbuat lagi yang lebih baik, berbuat lagi yang lebih banyak. Jadi tidak hanya sama teman-temanku sekolah
sekolah bisa. Tunjukkan dulu tapi dirimu menjadi anak pengikut Kristus. Tunjukkan dirimu di sekolahmu. Ini loh, aku ini anak sekolah minggu. Maka tunjukkan dengan perilakumu yang selalu merendah, lemah lembut. Ingat firman Tuhan. Tetap berdoa, ya. Tetap berdoa. Tunjukkan dirimu. Begini loh, aku ini anak sekolah minggu, berdoaku seperti ini. Bukan berarti karena kamu setia kawan, ya, di kelas ada teman akrabmu, saking akrabnya berbeda agama, lalu saking akrabnya tadi temanmu berdoa sesuai dengan agamanya yang berbeda dengan kamu, lalu kamu mengikuti dia juga. Tidak, ya, tidak seperti itu. Tetapi tunjukkanlah dirimu sebagai anak sekolah minggu, berdoalah kamu sebagaimana mestinya anak sekolah minggu. Nah, dengan seperti itu, adik-adik telah menunjukkan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tentang firman Tuhan. Ya, kebenaran tentang apa yang Tuhan Yesus inginkan dari hidup kita. Peduli kepada orang lain tanpa memandang siapa dia, suku dia, mau seperti apa wajahnya. Tetap lakukan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya. Kemudian lakukanlah setiap perilakumu sehari-hari, dimanapun adik-adik berada, di sekolah, di lingkungan rumah, ataupun di mana berada, menunjukkan apa yang Tuhan mau, yaitu berperilaku yang baik. Karena tadi Tuhan sudah bilang, kalau adik-adik sudah kecil mengikut Tuhan Yesus berbuat yang baik, tetapi besarnya lupa karena kepedulian sama teman, ikut deh teman yang menyeberang, tidak mengikuti Yesus lagi, sia-sia apa yang sudah adik-adik lakukan sampai usiamu seperti itu. Ingat, jangan sampai tempatmu yang Tuhan Yesus sudah buat, sudah sediakan, diisi oleh orang lain yang kecilnya dia belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi setelah besar dia mengenal Tuhan Yesus dan mengikuti Yesus, berbuat apa yang Yesus mau. Ya, itu yang Tuhan pilih. Karena apa? Tadi Tuhan Yesus selalu memberkati orang yang takut akan dia dan yang melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi jangan adik-adik pikir, oh enggak, dia itu mah enggak pernah sekolah minggu tuh. Dulu waktu kecil dia enggak pernah sekolah minggu. Saya tahu dia bukan anak sekolah minggu. Kenapa sudah besar begini menjadi rajin ke gereja ya? Nah, itulah kepedulian Tuhan yang tidak memandang siapapun. Dari kecil, besar, mungkin sampai tua nanti, Tuhan Yesus tetap melihat apakah kamu setia dan patuh kepada perintahku sampai pada akhir hidupmu. Itu yang Tuhan mau. Maka berbuatlah kebaikan, berbagi kasihlah dari kamu sejak kecil sampai pada tuamu. Itu yang Tuhan minta. Peduli kepada semua. Tunjukkanlah dirimu sebagai anak-anak terang. Karena Tuhan Yesus tadi sudah katakan di dalam firman-Nya, kakak ulang sekali lagi. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sesungguhnya cerita ini adik-adik berawal dari pembicaraan dari si Cornelius, si orang kaya, si orang hebat, yang dia tanyakan, apakah yang membuat seseorang berkenan di hadapan Tuhan di kerajaan Tuhan nantinya? Ya, jadi bukan karena kekuasaan, jabatan, kekayaan, kecantikan, kepintaran, tidak, tetapi tetap kembali
kepada orang yang rendah hati, peduli kepada orang lain, berbuat kebaikan, itulah yang akan Tuhan berkati. Maka adik-adik, setelah mendengar cerita ini, ternyata dua nats ayat ini saja dikasih Tuhan kepada kita. Waduh, banggalah kita menjadi anak sekolah minggu. Ternyata Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita melalui firman-Nya agar kita tetap menjadi aman dan berkenan kepadanya. Sama seperti menjadi bangsa Indonesia, adik-adik juga tetap harus jaga dan ingat, lakukan, hormati, amalkan dalam hidup adik-adik, mulai dari kecil sampai tuanya, Pancasila. Dan jangan lupa di luar itu yang utama adalah firman Tuhan. Semoga adik-adik bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang terang, yang Tuhan berkati. Karena adik-adik hidup bukan untuk diri adik-adik sendiri, tetapi kepada banyak orang, untuk mencerminkan Tuhan Yesus sangat baik. Oke adik-adik, cerita kakak sampai di sini dari firman Tuhan. Semoga bertumbuh rohani adik-adik, dan adik-adik menjadi anak terang. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui cerita. Sekarang kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang singkat ini. Senantiasa kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengingatkan, menjaga kami dan juga seluruh adik-adik sekolah minggu yang tumbuh dari kecil sampai yang terbesar, sehingga adik-adik kami semua dimanapun mereka berada tetap menjadi anak pilihan Tuhan, tumbuh menjadi anak terang yang peduli kepada semua orang, karena Tuhan sudah lebih peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kami, kalau kami senantiasa juga takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Nah adik-adik semua berdiri tempat masing-masing. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita bernyanyi persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu anak-anak.